Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang baik untuk kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elvina Natania, NPM 210101127. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada Rasulullah. Sebelumnya, kita mengenal terlebih dahulu siapa Allah dan siapa Rasulullah. Allah yaitu Tuhan untuk seluruh alam. Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Hanyalah Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada Tuhan selainnya. Selanjutnya adalah Rasulullah. Rasulullah yaitu Rasul yang diutus untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, yaitu Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran, maka beliau diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang selanjutnya adalah pengertian akhlak. Apa sih akhlak itu? Secara sederhana, akhlak yaitu budi pekerti atau tingkah laku. Tentunya akhlak yang dimaksud di sini adalah akhlakul karimah, akhlak kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mungkin akhlak sangat mudah diucapkan, namun mungkin bagi sebagian orang akhlak sangat sulit untuk dilakukan. Butuh pembiasaan untuk membentuk akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Selanjutnya yaitu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah yaitu bagaimana cara kita berperilaku kepada Allah, yaitu hubungan kita dengan Allah. Kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah agar Allah senantiasa ridho terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Tanpa ridho Allah, maka semuanya akan sia-sia. Tidak ada yang dapat kita lakukan tanpa adanya ridho dari Allah. Seringkali kita menganggap saat kita berhasil melakukan sesuatu, maka itu adalah hasil dari kerja kita. Padahal kita tidak ada apa-apanya. Semuanya ini adalah karena Allah. Kita hanyalah makhluk lemah, hina, sedangkan Allah mulia. Beliau maha perkasa, beliau dapat melakukan semua hal dengan mudah. Tanpa kehendak beliau, semuanya tidak akan terjadi. Maka dari itu, kita harus menghindari sikap sombong atau ujub. Yang selanjutnya adalah contoh berakhlak kepada Allah. Yang pertama, yaitu beriman. Apa itu beriman? Beriman yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Meyakini dengan hati yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. La ilaha illallah. Dan mengucapkan dengan lisan yaitu dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan melakukan dengan perbuatan yaitu dengan kita beramal sholih. Contoh kedua yaitu ikhlas. Ikhlas yaitu menjalankan seluruh pekerjaan dengan niat yang lurus karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena
karena harta, bukan karena pujian, dan bukan karena manusia. Contoh yang ketiga yaitu beribadah, sebagaimana telah Allah firmankan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah di sini yaitu adalah taat kepada Allah, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat yaitu bersyukur. Bersyukur itu meliputi 3 hal, yaitu dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Dengan hati yaitu kita meyakini bahwa semua ini adalah pemberian dari Allah, maka kita bersyukur. Dengan lisan yaitu dengan mengucap Alhamdulillah. Dan dengan perbuatan yaitu mengconvert semua nikmat yang telah Allah berikan untuk berbuat ketaatan kepadanya. Contoh kelima yaitu husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini telah Allah tetapkan sebelumnya. Maka dari itu, walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita tetap harus berprasangka baik kepada Allah. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Sebaliknya, yang menurut kita buruk, maka menurut Allah belum tentu buruk. Contoh keenam yaitu tawakal atau berserah diri kepada Allah. Sebelum kita berusaha, kita serahkan dulu kepada Allah. Apapun yang akan terjadi, maka kita akan terima dengan lapang dada. Tawakal ini sangat penting karena manusia butuh sandaran untuk dijadikan kekuatan dalam dia melakukan pekerjaan. Yang ketujuh yaitu taubat. Taubat yaitu kembali kepada Allah. Manusia pasti pernah melakukan dosa, maka dari itu diwajibkan untuknya untuk bertaubat. Kita dianjurkan untuk bertaubat setiap harinya 100 kali, yaitu dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun beliau maksum atau terbebas dari dosa, maka beliau tetap bertaubat. Apalagi kita yang setiap hari melakukan dosa, maka taubat kita seharusnya lebih banyak dari Rasulullah. Yang kedelapan yaitu zikir. Zikir yaitu mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Selanjutnya adalah akhlak kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhlak kepada Rasulullah artinya bagaimana perilaku kita dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Tentunya sunnah-sunnah Rasul sangat banyak. Kita bisa mengambil sebagian besar darinya yang mampu kita lakukan. Rasulullah diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kita sebagai manusia juga harus berakhlak yang baik kepada Rasulullah Muhammad SAW walaupun beliau telah wafat. Nama beliau terkenang sampai sekarang. Beliaulah pemberi syafaat di yaumul qiyamah nanti. Apa jadinya jika di dunia ini kita tidak berakhlak yang baik kepada beliau, maka beliau tidak akan mengenali kita sebagai umatnya. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya yaitu contoh berakhlak kepada Rasulullah. Tentunya sangat banyak cara kita untuk berakhlak kepada Rasulullah. Namun di sini saya rangkum menjadi 3. Yang pertama yaitu bersolawat kepadanya. Dan yang kedua menjalankan perintah atau sunnah-sunnahnya. Yang ketiga yaitu mencintai keluarganya. Semoga kita dapat menjalankan ketiganya dengan baik.
Tentunya dengan kembali ke pembahasan tadi dengan niat yang ikhlas. Semoga Allah meridhoi setiap perbuatan kita dan semoga kita menjadi umat terbaik. Marilah kita membahas satu persatu dari 3 contoh berakhlak kepada Rasulullah. Akhlak yang pertama yaitu bersolawat kepadanya. Bersolawat adalah berdoa dan mengeluhkan penghormatan kepada Nabi. Perintah untuk bersolawat terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Contoh berakhlak kepada Rasulullah yang kedua yaitu menjalankan perintah atau sunnah-sunnahnya seperti berbakti kepada orang tua, menghafal Quran, memakmurkan masjid, dan lain-lain. Berbakti kepada orang tua telah Allah firmankan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku, sehingga aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Selanjutnya yaitu menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran yaitu telah Allah sebutkan bahwa mudah dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah aku mudahkan Quran sebagai peringatan. Memakmurkan masjid yaitu dengan menghidupkan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk masyarakat sekitar. Akhlak yang ketiga yaitu mencintai keluarganya. Dimulai dengan mengenali siapa saja keluarga Nabi sampai ke bagaimana peran keluarga Rasulullah dalam menegakkan agama Islam di tengah fitnah dunia. Kita sebagai pemegang tongkat estafet dakwah Rasulullah harus bagi kita untuk meneladani para pejuang-pejuang dahulu. Salah satunya itu keluarga Nabi.
seperti anak beliau yaitu Fatimah Az-Zahra. Beliau memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Beliau tidak mau dilihat oleh laki-laki dan tidak mau melihat laki-laki. Beliau sangat menjaga pandangannya. Maka sebagai perempuan kita harus mencontoh akhlak beliau. Selanjutnya yaitu pendidikan akhlak. Karena akhlak ini sangat penting, maka sangat penting pula untuk mendidik akhlak tersebut. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu dapat diterapkan di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah. Contohnya yaitu dengan menerapkan adanya mata pelajaran akidah akhlak. Dengan begitu diharapkan peserta didik dapat mendapatkan pendidikan akhlak dari para pengajar. Selanjutnya yaitu pesantren dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam hal pendidikan akhlak. Di dalam pesantren terdapat aturan-aturan yang sangat berhubungan dengan akhlak. Contohnya yaitu menyusun sandal dengan rapi. Dengan menyusun sandal dengan rapi, maka hal itu sangat bermanfaat besar bagi dirinya sendiri maupun orang lain, seperti mudah dalam mencari sandal dan tidak mengotori sandal temannya karena tertumpuk-tumpuk. Selanjutnya yaitu mengutamakan praktik daripada teori. Teori penting, namun praktik jauh lebih penting. Tanpa adanya praktik, maka sia-sia dia belajar akhlak. Praktik tentunya harus dibiasakan, karena manusia bisa karena biasa. Semoga Allah memudahkan kita untuk dapat berakhlakul karimah setiap harinya. Amin. Kesimpulannya yaitu akhlak akan mengakar dalam diri manusia jika terus dibiasakan. Tak perlu jauh-jauh memikirkan tokoh yang dapat diteladani dalam hal akhlak. Beliau adalah manusia paling mulia di dunia ini. Maka bercerminlah kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka wajib bagi kita untuk mencontoh akhlak beliau dalam menjalani kehidupan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.